Kami dari tim Wisla akan mempraktekkan tentang coaching supervisi akademik. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan memperkenalkan tim Wisla. Yang pertama ada Pak Habib sebagai supervisor, yang kedua ada Bu Ais sebagai coach, dan yang ketiga ada Bu Ismi sebagai coachee, yang keempat ada kameramen kita Bu Lia, dan saya sendiri sebagai moderator. Baik, untuk menyingkat waktu, silahkan dimulai. Terima kasih kepada Bu Wiji dan juga Bu Lia. Selamat pagi Bu Ais dan juga Bu Ismi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan tentang coaching supervisi akademik ya. Semoga nanti kita mempraktekannya dalam kondisi yang lancar. Baik, Ibu-ibu sekalian, pada pertemuan kali ini untuk Bu Ais ya, yang pertama ya, saya ingin mempertanyakan beberapa hal terlebih dahulu sebelum kita mempraktekkan. Yang pertama adalah menurut Bu Ais, pada coaching kali ini Bu Ais akan mengembangkan kompetensi yang mana gitu Bu? Ini mungkin pertamanya ini ada bahagian ilmu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada tiga Ya, Bu ya. ada Oke, yang bagian mana yang Bu Ais akan paling tonjolkan yang nanti yang bisa saya amati nantinya? Mungkin yang Pak Habib bisa amati, yaitu yang pertama mungkin mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada aktif. Berarti Bu Ais sudah mempersiapkan ya, pertanyaannya sudah ya. Ya, semoga nanti kami bisa mendengarkan dengan aktif dan juga pertanyaan juga nanti bisa ditanyakan dengan baik oleh Bu Ais kepada Bu Ismi. Nah, selanjutnya saya juga ingin tahu bagaimana penilaian Bu Ais itu terhadap apa yang akan dikembangkan oleh Bu Ais tadi. Mungkin penilaian dari saya itu nantinya itu setelah proses coaching, saya itu ingin selalu itu coaching dapat mengembangkan kompetensi yang saya miliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah untuk permasalahan yang ada. Ya, jadi harus dapat menemukan solusi sendiri ya Bu ya dari permasalahan yang dihadirkan. Kemudian apa harapan dari Bu Ais terhadap Bu Ismi nantinya? Mungkin harapan saya pada Bu Ismi ya sebagai coaching, saya ingin menjadi menjadi lebih baik ya Bu Ismi, kemudian dan menjadi pendengar yang baik dan tidak mengejek pihak coach. Begitu. Ya, baik, untuk pra-observasi ini sudah cukup ya. Saya sudah mendapatkan beberapa informasi dari Bu Ais selaku coach dan kepada Bu Ismi selaku coachee. Nanti silakan kami persilakan untuk melakukan coaching supervisi akademik. Ya, sudah siap Ibu? Ya, silakan. Terima kasih Pak Habib. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam Bu Ismi. Itu juga kemarin saya sudah alhamdulillah Iya, gimana itu doanya? Gimana Bu Ismi? ini ada beberapa unek-unek Iya, saya saya keluar. kelihatan sekali mukanya Bu Ismi kayaknya lemas, lebih lusuh ya. Kira-kira itu apa ya Bu Ismi? Ini itu ada beberapa masalah di dalam pembelajaran di sekolah saya. Anak-anak itu
baik ya Bu Ismi, dan mungkin Bu Ismi itu apa nih kira-kira supaya anak-anak itu mampu untuk melakukan semua itu menggunakan strategi apa? Strategi yang saya akan terapkan dan teman-teman itu ya, satu, memberikan contoh ya dari Bapak Ibu guru sendiri. Terus yang kedua, ibaratnya memberikan ilmu juga tentang cara berwudu, bacaan sholat ya, ataupun tentang penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bagus sekali itu ya Bu Ismi strateginya ya. Nah kemudian di sini Bu Ismi kira-kira itu siapa saja yang akan membantu Bu Ismi untuk melakukan strategi itu? Kira-kira ada nggak yang membantu Bu Ismi? Ya, ada teman-teman dari guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa itu tersebut, siswa sendiri. Bagus ya Bu Ismi ya. Kira-kira kapan nih Bu Ismi memulainya? Itu Insya Allah minggu depan Bu. sangat bagus ya, misalnya sangat cepat ya, jadi lebih cepat lebih baik ya Bu Ismi ya. Ya mungkin dari sini kita diskusikan ini permasalahan Bu Ismi. Refleksi apa nih yang Bu Ismi dapatkan setelah kita diskusi Bu Ismi? Refleksi yang saya dapatkan berarti kita satu, kita harus bermusyawarah dengan teman, orang tua juga diajak, memberi contoh juga di rumah, jadi nanti di sekolah sudah terbiasa untuk sholat. Terus siswanya juga diajarkan dan dilatih juga dibimbing supaya kedepannya lebih baik lagi. Sangat bagus ya Bu Ismi ya rencananya ya. Dan mungkin ini akan menjadikan lebih baik lagi untuk siswanya Bu Ismi ya. Dan ini akan lebih baik lagi dan rencananya sudah bagus, akan dilaksanakan minggu depan. Kira-kira bagaimana nih perasaannya Bu Ismi setelah kita melakukan diskusi ini? Alhamdulillah sudah lega. Sudah lega, alhamdulillah ya Bu Ismi ya. Ada titik terang. Iya, sama-sama Bu Ismi. Bisa Bu Ismi memerlukan saya lagi atau bantuan saya lagi, bisa WA lagi ya Bu Ismi ya. Mungkin itu dulu ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Bisa melaksanakan di depan. Oke, tetap semangat ya Bu Ismi untuk menjadikan siswanya lebih baik lagi. Semangat untuk bergerak. Ya, baik Ibu Ois dan Bu Ismi ya sudah melaksanakan praktek coaching supervisi akademik dengan baik. Ada beberapa hal yang saya amati ya, tadi yang pertama adalah sudah menggunakan alur tirta dengan baik ya. Ada tujuannya sudah jelas, kemudian ada identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan serta dengan tanggung jawab gitu ya. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali. Yang pertama adalah tentang identifikasi ya. Tadi ada beberapa hal yang belum jelas gitu ya. Dari mungkin Bu Ais selaku coach mungkin menggali potensi-potensi Bu Ismi itu kurang mendalam ya, kurang mendalam, masih seharusnya masih bisa lebih digali lagi itu potensi dari si coach ini gitu. Nah, untuk coach atau Bu Ais ya, tadi diidentifikasi itu harusnya lebih jauh lagi. Kenapa siswa dari Bu Ismi ini tidak mau sholat duha gitu? Kan bisa diantisipasi atau bisa ditanyakan dulu Bu Ismi ini kenapa tidak bekerja sama dengan guru agamanya gitu. Atau mungkin sudah pernahkah sosialisasi atau melakukan pelatihan wudu atau pelatihan sholat duha di sekolah beliau gitu. Kemudian sudah pernahkah menerapkan reward ya, memberikan penghargaan kepada yang rajin sholat duha begitu, supaya siswa-siswanya lebih rajin lagi melaksanakan sholat duha gitu ya. Perlu digali lagi tadi sebetulnya ya, ada beberapa identifikasi masalah yang masih kurang mendalam. Kemudian untuk rencananya juga tadi saya mengidentifikasi ada beberapa yang kurang ya, terkait dengan orang tua. Ini orang tuanya mau diberitahu menggunakan surat undangan atau
dipanggil ya, karena tadi ada orang tua yang tidak membolehkan siswanya itu tidak boleh sholat duha. Itu alasannya seperti apa, bagaimana kelanjutannya, mungkin bisa bekerja sama juga dengan guru PK di sekolah gitu ya. Selaku coach harusnya mengarahkan ke sana untuk supaya kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang membidangi dalam hal agama, dalam hal bimbingan konseling begitu, dan tidak lupa juga dengan orang tua serta kepala sekolah terutama ya, karena coach sepertinya bukan guru agama gitu ya, namun menginginkan siswanya itu rajin untuk sholat duha. Nah itu kan mungkin kita membutuhkan kepala sekolah. Kenapa tidak guru agamanya saja yang lebih mengedepankan potensi siswa kita untuk sholat duha? Kenapa harus guru matematika? Gitu kan, itu juga PR untuk kepala sekolah gitu, dan juga guru agamanya. Nah untuk orang tua, nah untuk orang tuanya juga tadi yang tidak membolehkan kemungkinan bisa dipanggil ke sekolah gitu ya. Untuk Bu Ais selaku coach itu masukan-masukan dari saya, walaupun keseluruhannya sudah bagus, sudah lengkap sesuai alur tirta, namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan gitu. Nah baik untuk Bu Ais ya, setelah tadi kita mempraktekkan coaching ya, menurut Bu Ais performa dari Bu Ais selaku coach, menurut Bu Ais sendiri itu bagaimana? Saya itu mungkin tadi masih kurang ya tadi ya Pak ya, untuk mungkin di skala ini saya masih di angka 6. Masih di angka 6 Ya. Baik, karena sudah performa, sudah menilai diri sendiri gitu ya Bu ya. Nah kemudian apakah pendapat Ibu Ais ini ya bagaimana tadi? Pertanyaannya apa sih Bu? Stop. Oh, Bapak mau dikat. Yang empat apa? Kan ini Yang bagaimana? kedua. Yang kedua, apa yang membuat Bapak Ibu menilai demikian? Oh, iya. Jawabannya. Iya, semua lupa. Apa, Mas? Saya udah nilai kayak ini. Iya, iya. Baik, lanjutkan ya Bu ya. Ya. Pak ditulis sih, kok tadi kan? Engkau jenderal papan ya, jenderal papan ini guys. Jangan. Ulangi ya. Iya, Bu Ais ke saya ya. Baik, ya pertanyaan selanjutnya ya Bu. Setelah Bu Ais sudah menilai performa panjenengan sendiri, apa yang membuat Bu Ais itu menilai Bu Ais itu malah nilainya 6? Kenapa Bu? Jadi saya masih kurang untuk menggali pertanyaannya Pak Ci atau Bu Ismi itu tadi kurang apa ya, mendalam gitu Pak. Jadi kurang lebih apa ya, mengetahui dan menyelesaikan masalahnya itu dengan mungkin gitu. Ya, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan begitu ya Bu ya. Tapi keseluruhan memang sudah bagus, namun ada beberapa yang memang perlu dikembangkan. Nah, tadi juga saya mengamati bahwa Bu Ais itu melakukan alur tirta ya, sudah menggali potensi dari coaching dan sudah merujuk ke standar yang seharusnya. Nah, selanjutnya apa rencana tindak lanjut Bu Ais selaku coach untuk si coaching ini Bu? Oke, tindak lanjut saya itu saya akan lebih lagi untuk mengetahui perkembangan masalah dari coach ini atau Bu Ismi ini, dan nanti saya akan berdiskusi lagi dengan Bu Ismi dan saya akan memberikan pertanyaan yang lebih lagi pada Bu Ismi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya. Ya, berarti nanti ketika sebelum melakukan coaching, Bu Ais akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu. Yang seperti tadi Pak Habib contohkan kepada saya, nanti saya akan praktekkan kepada Bu Ismi dan nanti kita akan saling lebih dalam ya Bu Ismi untuk mengetahui permasalahan Bu Ismi. Ya, kemungkinan besar tadi dari arahan dari coach kepada coaching, skala 1 sampai 10 kira-kira solusi dari permasalahan itu sudah tercapai nilai berapa? 1 sampai 10. Mungkin dari sini permasalahan dari ini sampai 9.
sampai 9 ya. Hampir 10 ya, berarti hampir sukses ya. Kemudian gangguan atau hambatan yang terjadi dari perbincangan tadi, menurut Bu Ais selaku coach, apa saja itu Bu? Sebenarnya mungkin di sini karena saya belum langsung mengetahui ya untuk siswanya, dan di situ tadi belum dilaksanakannya apa ya untuk menghubungi wali murid atau orang tua dari siswa tersebut. Jadi nanti saya akan kembali lagi ke Bu Ismi bagaimana hasilnya setelah ketemu dengan wali murid dan permasalahannya apa, karena mereka tidak mengizinkan putranya begitu. Kita akan mengetahui alasan dari wali murid tersebut apa saja. Iya. Tadi juga sepertinya waktunya juga sudah ditentukan ya Bu, mungkin minggu depan ya. Nah itu kan harus ada komunikasi dan juga kolaborasi dengan pihak sekolah gitu ya Bu. Ya. Dan selanjutnya apakah baik Ibu Ais selaku coach kita mengulas kembali ya tentang kompetensi si coach ini ya. Memang ada beberapa kompetensi yang bisa dikembangkan dari si coach ini. Nah tadi Bu Ais kan sudah mengungkapkan bahwa mau mengembangkan bagian mendengarkan artinya. Itu kira-kira itu caranya bagaimana itu? Maksudnya ya mungkin di sini untuk mendengarkan saya berbicara dengan coach ya Bu Ismi ya. Mungkin di sini Bu Ismi kan menyampaikan permasalahannya, muridnya yang tidak mau sholat duha, kemudian apa ya, ada anak yang apa ya tidak boleh sama orang tuanya untuk sholat sunnah begitu macam-macamnya. Nah di sini mungkin Bu Ismi harus mendengarkan apa ya masukan-masukan, kemudian solusi permasalahan tersebut. Mungkin tadi itu sudah akan mengundang wali murid ke sekolah, dan di situ Bu Ismi juga akan melaksanakan pertemuan, otomatis pertemuan dengan wali murid, dan di Bu Ismi harus menyampaikan alasannya apa tidak boleh sholat sunnah. Kemudian murid-muridnya tersebut awalnya itu sudah diajarkan apa belum sholat sunnah tersebut, sholat duha tersebut. Nah di sini mungkin Bu Ismi juga berkolaborasi ya dengan guru pembinaan Islam supaya di sini anak-anak lebih tahu untuk apa manfaatnya sholat duha, kemudian dan sebelum itu juga harus diberitahu untuk tata cara sholat duha, kemudian cara wudhu, mungkin seperti itu ya. Ya luar biasa sekali jawaban dari Bu Ais selaku coach ya. Itu sudah sangat merujuk ke standar alur Tirta. Dan yang saya amati tadi Bu Ais ini kurang mengembangkan bagian pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu. Nah pertanyaan berbobot ini itu memang Ibu siapkan dari awal atau memang secara spontan? Kalau saya itu saya persiapkan terlebih dahulu ya Pak ya, supaya saya itu lebih mendalami permasalahan di sini alami. Saya akan mencatat hal-hal yang penting permasalahan dari isu tersebut. Iya baik. Baik kalau begitu saya kira nih coaching supervisi akademiknya sudah terlaksana dengan baik. Bu Ais selaku coach juga sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Semoga bisa menyelesaikan masalah si coach ini ya Bu ya. Untuk baik demikian coaching supervisi akademik dari kelompok Wislah ya. Saya sebagai supervisor dan Bu Ais selaku coach, Bu Ismi selaku coachee. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan jika ada kebaikannya bisa diambil hikmahnya. Dan ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.